loket masuk ke Danau Labuan Cermin. Dari situasi pandemi seperti ini, tutup, sepi guys. Nah ini kita lihat sepi, masih belum buka. Nah ini loket, nggak ada penjaganya, masih tutup. Kondisi Labuan Cermin masa pandemi ini sepi sekali guys. Semua masih tutup, cuma warung-warung kecil aja yang buka. Sepi. Kalau hari biasanya sebelum pandemi, hari weekend seperti ini udah rame sekali ini guys. Sini udah penuh antri biasanya kalau udah weekend, Sabtu Minggu. Nah, kita lihat sekarang sepi. Ini warung Bu Haji, warung makan di Labuan Cermin. Biasanya kalau hari libur di sini rame guys. Ini kelihatan sepi banget, nggak ada pengunjung. Ya, selamat pagi Bu Haji. Ya, bagaimana ini Bu Haji dampak corona nih warung kita ini? Aduh, kena dampaknya betul-betul kalau warung saya ini. Nggak ada yang masuk makan di sini, nggak ada. Selama corona kita tutup terus, sudah 3 bulan ini. Sudah 3 bulan Bu Haji ya? 3 bulan ini. Mati usaha kalau begini. Biar orang-orang kampung juga nggak ada makan? Nggak ada. Nggak ada ya? Kecuali kita pasang ini yang online itu diantar baru ada. Kalau yang di warung ini nggak ada. Oh masih ada pesanan gitu ya? Alhamdulillah ada pesanan. Sudah 3 bulan lebih ya Bu Haji ya? 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. 3 bulan lebih baru 7 orang yang masuk minta nasi kotak di sini. Astaga. Nah, selain di situ kita jualan tuh yang diantarin ke tempatnya masing-masing, itu aja ada. Jadi harapannya gimana nih Bu Haji? Ya inilah, minta doa mudah-mudahan cepatlah kembali seperti biasa ini. Semoga cepat berakhir ya. Iya. Karena kita kalau kita mau berjualan melawan, nggak ada gunanya. Mending kita ikuti pemerintah sarannya. Insya Allah, mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya. Amin. Karena kita harapkan kan Labuan Cermin. Iya. Sepit-sepit dari Derawan, Maratua. Sekarang saya sudah calling-calling mereka. Iya. Katanya belum ada sama sekali. Iya. Karena belum dibuka. Iya. Derawan pun mengeluh, Maratua pun mengeluh. Karena ini aja diharapnya, dia bilangnya bawa-bawa tamu, terus bawa ke Berau, sekalian mereka itu kan beli ikan, beli sayur mayur di Berau sana. Nah karena ini ndak ada katanya, betul-betul kering bilangnya di Derawan sama Maratua. Iya. Kalau selain warung ini, usaha kita biasanya apa Bu Haji yang jalan ini selama corona Ada ini? butik. Butik ya? Nah, butik. Tapi butiknya pun ya kurang, nggak seperti biasa. Iya. Karena mereka itu kan kalau naik ke Labuan Cermin, mereka kan beli topi, Iya. beli celana dalam, Iya. beli sarung bali, beli baju daster untuk pakai ganti. Sekarang nggak ada. Iya. Ya, Berakhir. berakhirlah ini. Kembali normal ya. Kembali normal. Ya. Kalau misalkan dibuka, siapkah ini Bu Haji selama pandemi ini? Misalkan dibuka pemerintah, siap aja ya? Ya, siap. Iya. Malah kita sekarang ini kan mulai sudah bersih-bersih. Kita beli alat itu, yang pemeriksaan untuk ngecek-ngecek yang suhu itu. Iya. Sudah. Itu kan disimpan di masjid, nanti di jembatan orang mau ini. Iya. Nah kita pun siap, masker ini ada. Iya. Nggak takut Bu Haji kalau misalkan buka ini? Apa dibikin takut? Nggak takut ya? Iya. Kalau itu sudah janji dari awal kan ya. Iya. Kita ini kan selalu waspada. Iya. Kalau ada tamu masuk kan kita pakai masker. Masker. Tapi kalau pelayanan mungkin kita lebih perbaiki daripada kemarin-kemarin. Iya. Agak mending jaga jarak sedikit ya. Masuk. Karena lama sudah kita tidak pernah ketemu sama tamu yang dari luar. Jadi kita tunggu. Ya menanti kedatangannya lah, bagaimana kita menyambut mereka itu. Senyum manis. Ya.
Kembali seperti biasa ya. Seperti biasa. Aduh, kangen juga Bu Haji ya. Kangen juga sama sepit-sepit, Iya. sama itu pelanggan-pelanggan, Mm-mm. kangen semua. Maupun dari Sangatta, Samarinda, Balikpapan, Iya. Jakarta, ya dari luar-luar itu kita kangen karena Iya. sering di sini ngumpul makan. Iya. Nah, Kalau dari pemerintah selama corona ini ada nggak bantuan Bu Haji? baru sekali kalau tidak salah Sekali. 600.000. Oh iya. Oh ada bantuan sekali ya. Ada bantuan sekali 600.000. 600.000. Katanya itu uang corona. Alhamdulillah lah, orang sudah dapat 2 kali, kita baru sekali. Mungkin nanti bisa double dia ya, kita itu aja. Alhamdulillah. Jadi aktivitas kita apa nih Bu Haji? Ya, Aktivitas kita hari-hari ini apa nih? ya bikin kue. Bikin kue ya. bikin kue supaya ndak kosong ini kan. Heeh. Karena pembayaran lampu ini ya sampai waktunya kan kita bayar. Jadi kalau kita ndak ada kerja ini ya gimana? Terpaksa kita yang kekosongan ini kan kita isi bikin kue untuk ngantar-ngantar ke ini yang pembongkaran ikan itu kan perlu makan kue. Nah kita anukan ke situ. Ikan kering macet, terasi macet usaha saya. Waduh. Kadang kemarin tuh kan ada abon terbuat dari ikan asin ada, abon terbuat dari ikan basah ada. Sekarang nggak ada yang pesan. Kita pun macet nggak bikin, walaupun kita bikin nggak ada yang beli. Iya. Aduh. Alhamdulillah semua itu ada hikmahnya. Diberi kekuatan kesehatan walaupun ada penyakit corona ini kita masih sehat walafiat. Iya. Sekeluarga itu aja. Ya. Oke Bu Haji, makasih ya. Ya. Atas waktunya. Ya. Sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Pak Tony, pemilik penginapan Clarissa nih. Kita mau tanya-tanya sedikit Pak ya. Bagaimana nih Pak keadaan kita sekarang ini, keadaan penginapan dampak pandemi corona nih Pak? 3 bulan, mulai dari bulan Maret, tepatnya di 15 Maret sampai di tanggal 4 Juni, tutup total, tidak menerima tamu. Iya. Terus ya dampaknya yaitu banyak yang booking. Dengan adanya pandemi corona ini, semua membatalkan kunjungan untuk hidup. Terutama ada tamu dari Bontang, Sangatta, Iya. Tanjung Selor, terakhir di bulan April yang ada sepeda, lomba sepeda, Iya. semua dibatalkan caranya. Sampai di tanggal 4 Juni baru ada pelonggaran. Jadi selama itu nggak ada pemasukan Pak ya? Pemasukan sama sekali tidak ada. Tidak ada ya? Seandainya pemerintah membuka kembali objek wisata di biduk-biduk, penginapan dan segalanya, ada rasa takut nggak Pak terhadap virus corona? Ya rasa takut sih pasti ada, karena dengan berita-berita yang ada di TV kan semakin hari semakin melonjak. Iya. Jadi kita di ujung pesisir Kabupaten Berau juga ada rasa ketakutan, tapi sedikit kalau kita mengikuti arahan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa jalan, bisa aman, ada terasa aman gitu. Iya. Jadi harapannya ke pemerintah apa Pak? Iya, mudah-mudahan pemerintah bisa memberi yang terbaik buat pengelola penginapan, terutama objek wisata, terus para kuliner yang selama ini sama sekali tidak ada pemasukan dan juga tidak ada pengunjung karena dibatasi kan, yang masuk ke sini dibatasi, harus melalui berbagai macam contohnya misalnya posko-posko kesehatan yang ada di jalanan selalu ditahan. Jadi mungkin orang-orang yang mau datang ke sini ada merasa ketakutan atau jenuh juga Pak, karena setiap dari perjalanan Kabupaten Berau ke biduk-biduk selalu banyak posko yang harus disinggahi. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan pemerintah bisa mengerti
Apalagi sekarang kan di Kabupaten Berau ada pelonggaran untuk wisatawan dari lokal Kabupaten Berau, insya Allah aman aja Pak untuk ke daerah Biduk-Biduk. Iya, siap. Oke Pak, makasih waktunya Pak. Oke. Selamat sore Pak Dayat. Ya, sore. Bagaimana kabar? Baik. Baik. Bagaimana nih Pak kondisi kita nih, usaha kita nih di masa pandemi corona ini? Kalau mau dibilang itu, kita ini betul-betul dampaknya tuh betul-betul dirasakan sama sekali. Iya, Penghasilan kita yang kemarin tuh ya lumayan lah. iya. Sekarang ini jauh Jauh ya. sekarang ini. Yang kemarin tuh banyak pengunjung Iya. masuk warung makan. Nah sekarang kan dah ada, sudah sepi. Sepi sudah. Yang tadi beli minyak, Ah, kelotok-kelotok mengantar wisata, sekarang dah ada sudah. iya. Nah minyak biasanya habis, ini sekarang bukan tambah habis, mengumpul. Iya, Karena kan SPBU kan datang terus minyak ini kan. Iya. Nah kita beli juga, tapi ya karena itulah tadi, karena corona tadi ini kan orang tidak boleh kemana-mana. Iya. Wisatawan juga tidak ada. Iya. Nah lagi pula kita di Teluk Semen ini kan yang kita andalkan kan wisata. iya, Kalau kayak orang-orang kampung sini kan iya, nggak bisa juga diharap. iya. Karena kalau di Teluk Sleman ini kalau kau mau lihat lebih banyak penjual daripada pembeli. Iya. Jadi yang kita harapkan ini ya Pengunjung. pendatang itulah pengunjung. Iya. Nah, kalau sudah begini kan pengunjung juga sudah tidak ada. Iya. Bagaimana kalau pemerintah buka lagi objek wisata di masa pandemi ini? Menurut Pak Dayat gimana? Bisa dibuka Ah. tapi tetap dengan aturan-aturannya Ah, ah. seperti pakai masker, Iya. jaga jarak, Ah. cuci tangan. Nah, kalau tidak dipatuhi begitu ya saya rasa mungkin bisa ditutup kembali. Iya, Karena kalau tidak begitu kan orang kan lalu lalang kan kita tidak tahu penyakit ini kan iya, tidak dilihat. iya, Bisa dibuka, saya tuh setuju dibuka, tapi Iya. ya harus jaga jarak juga. iya, betul. Kalau ditutup terus kita dapat penghasilan dari mana, Iya, ya kan? iya, Tapi ya itulah intinya harus jaga jarak. iya. Oke, thank you Pak Dayat. Sekarang kita bersama Sadam. Sadam adalah salah satu anggota pemandu wisata di Biduk-Biduk, guys. Nah, Sadam, bagaimana tanggapannya tentang dampak akibat corona ini? Ya, semua orang tahu lah ya, kalau dampak corona itu sampai ke segala bidang kehidupan mungkin begitu ya. Terutama yang paling terdampak wisata lah ya, itu sudah bisa dibilang lumpuh total. Terus juga kita sebagai pemandu wisata khususnya di Berau hanya menjual 2 tempat, yaitu Biduk-Biduk dengan Derawan. Nah kalau Biduk-Biduk kita masih tergantung kebijakan Pemda Berau, dan besar kemungkinannya lebih bisa berjalan lebih dulu dibanding trip Derawan karena kita masih bisa via darat menghandle tamu-tamu Samarinda, Balikpapan, lokal-lokalan. Sementara Derawan pasarnya itu lebih ke orang-orang luar pulau. Nah, sementara kendalanya orang-orang luar pulau yang harus melengkapi persyaratan masuk bandara, ada namanya rapid test yang berbayar sampai 500.000, ya begitu ya. Gitu. Nah jadi kayaknya kalau pengamatan saya pribadi bisa jadi salah. Derawan itu masih lama lah ya baru kita bisa jual destinasi wisatanya ke luar. Karena kalau orang lokal itu bukan jualan sih namanya, agak sulit bagi kita karena harganya juga yang bisa dibilang orang lokal nganggap itu bukan harga yang masuk akal gitu. Padahal segitulah harganya yang harus dijual. Ya mungkin kalau dari saya soal COVID-19 ini mungkin begitu aja. Jadi harapannya gimana ini ke depannya? Harapannya sih kuncinya tetap kembali ke pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita membawa kondisi normal baru ini sampai ke benar-benar membaik gitu. Kalau misalnya Pemda sudah melonggarkan wisata, tapi kita masih kurang taat dengan aturan yang dikeluarkan, padahal itu untuk kebaikan kita juga, ya sama aja. Bahkan pandemi yang kemarin kita alami itu, ya diulang lagi, kita kembali ke karantina wilayah, begitu kita terus
terulang di siklus-siklus yang sama, dan itu membosankan. Jadi jangan sampai lah ya tertib dengan aturan pemerintah, kemana-mana pakai masker. Sorry ya, saya ngomong pakai masker, tapi menganjurkan pakai masker, tapi saya nggak pakai masker. Cuman ini di kampung sendiri, sterilisasinya dijamin Iya. 100% lah ya. Mungkin begitu. Iya. Karena orang Biduk sudah nggak ada lagi yang maksudnya sudah sembuh dari COVID-19 itu setelah penanganan dibawa ke Berau kemarin. Amin. Oke, thank you. You're welcome.